Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Wardani dari Prodi Sistem Informasi, kelas SI 22C. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tahap-tahap bootable, kemudian cara masuk BIOS dan install ulang OS. Sebelum itu ada beberapa tools atau alat yang harus dipersiapkan untuk memulai install ulang OS. Di antaranya yang pertama itu file ISO Windows 11 yang bisa didapatkan dengan cara mendownload di website Microsoft atau menggunakan Media Creation Tool. Kemudian yang kedua, aplikasi Rufus USB. Langkah pertama yaitu bootable flash disk. Sebelum mulai install ulang, yang harus dilakukan selanjutnya adalah membuat bootable flash disk Windows 10. Membuat bootable flash disk bisa menggunakan aplikasi Rufus. Setelah selesai mendownload aplikasi Rufus, silahkan diinstal seperti biasa. Khusus untuk yang portable cukup double klik saja file Rufus yang sudah didownload. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan file Rufus yang sudah saya download. Oke, tinggal klik 2 kali file Rufusnya, kemudian jika ada pilihan ya atau tidak, bisa diklik ya. Oke, beginilah tampilan Rufus. Setelah Rufus dijalankan, maka jangan lupa masukkan flash disk ya. Kebetulan untuk ini saya udah masukkan flash disknya, sehingga di sini langsung kebaca secara otomatis oleh Rufusnya itu sendiri. Untuk flash disk yang saya gunakan itu flash disk yang 8GB. Kemudian untuk masukan atau saran untuk penggunaan flash disk silahkan gunakan minimal yang ukuran 8GB, lebih besar lebih baik. Kemudian langkah berikutnya, Rufus akan secara otomatis mendeteksi informasi dari flash disk yang digunakan seperti ini ya, yang saya tadi ucapkan, yaitu kapasitas volumenya, kemudian labelnya dan sebagainya. Selanjutnya teman-teman silakan pilih tombol pilih ya, atau mungkin di tampilan yang bahasa Inggris select ya, kemudian silakan masuk ke folder di mana file ISO informasi disimpan. Pada tutorial ini saya gunakan file ISO Windows 11. Oke, baik, kita coba ini ya filenya, bisa teman-teman lihat, yaitu Windows 11 Pro ya, yang akan kali ini saya gunakan. Oke, ini semua data yang ada di Rufus sudah otomatis berubah ya setelah kita tadi pilih yang file Windows 11 Pro nya. Seperti di sini tadi ada berubah menjadi GPT, kemudian SCM ya, dan bawah pun label volumenya langsung otomatis berubah ya. Kemudian untuk poin selanjutnya yaitu cara mengetahui GPT dan MBR ya. Untuk cara mengetahui tipe hard disk GPT atau MBR sangat mudah, yaitu melalui command prompt dan disk management ya. Perlu teman-teman ketahui untuk MBR itu singkatan dari master boot record ya, yaitu tipe partisi yang sudah ada sejak tahun 1983. Tipe partisi MBR hanya bisa dibagi menjadi maksimal 4 partisi dan hanya mendukung kapasitas maksimal 2 TB ya. Kemudian untuk yang GPT ya, atau with a partition table, adalah tipe partisi terbaru yang mudah yang sudah ada sejak tahun 1990-an. Pada tipe partisi GPT bisa dibagi menjadi lebih dari 4 partisi sampai maksimal 128 partisi. Kemudian GPT mendukung kapasitas lebih dari 2 TB dan tidak ada batas maksimal. Tapi untuk penggunaan MBR atau GPT ini disesuaikan aja dengan kebutuhan. Untuk tipe partisi ini penting untuk diketahui teman-teman, khususnya pada saat hendak membuat bootable flash disk dan install Windows. Cara mengetahui tipe hard disk GPT atau MBR
cukup mudah ya. Yaitu langkah-langkahnya, yang pertama buka command prompt ya sebagai administrator. Bisa juga teman-teman ketik Windows kemudian R. Nah, di sini langsung bisa teman-teman ketik CMD. Di sini saya udah otomatis CMD ya. Kemudian ketik enter untuk di running. Nah, kemudian jika sudah masuk seperti ini, teman-teman bisa ketikkan diskpart ya. Kemudian bisa langsung teman-teman enter. Oke, ini kalau misalkan muncul seperti ini, tekan tombol ya saja ya. Nah, ini muncul seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yang perlu teman-teman ketik yaitu ketik list disk ya. Kemudian setelah diketik bisa langsung teman-teman tekan enter. Nah, untuk mengetahuinya bisa teman-teman lihat di kolom GPT ini ya. Apabila ada bintang ya, berarti ini tipe partisi GPT ya. Namun jika tidak ada, ini yang di bawahnya ini ya, berarti ini bukan tipe GPT atau bisa juga disebut dengan tipe partisi MBR. Selain menggunakan command prompt, ada cara lain yang cepat tanpa menggunakan aplikasi. Cara ini melalui disk management. Berikut langkah-langkahnya. Baik, untuk langkah-langkahnya teman-teman bisa klik kanan di yang menu Windows ini, kemudian pilih disk management atau manajemen disk ya. Kemudian di sini teman-teman bisa langsung klik disk mana yang akan dicek partisinya. Ini misalkan contoh kita yang disk 0 ya. Langsung aja klik kanan kemudian ke properties. Setelah itu teman-teman bisa cek di volumesnya. Di sini informasi mengenai disk tersebut langsung muncul ya, termasuk partisinya. Bisa teman-teman lihat. Jadi dua cara yang tadi silakan teman-teman coba ya, yang kira-kira menurut teman-teman lebih cepat yang mana. Kalau menurut saya lebih cepat yang menggunakan yang cara kedua ini. Baik, kita lanjut lagi ke bootable flash disk ya. Nah, di sini di opsi format ya, atau misalkan yang lainnya format option sama aja lah. Ini saya gunakan yang versi bahasa Indonesianya. Di sini teman-teman bisa ganti namanya sesuai dengan selera. Kemudian jika sudah diganti, silakan teman-teman atur ya sistem berkasnya atau file sistemnya ke NTFS ya, bisa lihat ya. Kemudian teman-teman bisa tampilkan opsi format lanjutan ya. Kemudian ini yang format cepat buat label dan berkas ikon tambahan ini pastikan sudah dicentang ya. Nah, jika sudah, sebelum teman-teman klik tombol mulai ini, sebaiknya teman-teman cek lagi ya flash disknya, atau lebih baik di backup dulu datanya. Karena kemungkinan akan hilangnya data itu tinggi ya. Jadi tolong di backup dulu ya. Kecuali kalau misalkan emang flash disknya itu khusus buat bootable ini ya, itu tidak masalah. Oke, jika dirasa sudah aman, sudah berani ya, karena datanya sudah terbackup ya, teman-teman bisa langsung klik mulai ya, untuk pelanjutan bootable flash disk ini.
Ini lumayan perlu kesabaran ya teman-teman, lumayan cukup lama juga ya. Baik, mungkin videonya akan saya lanjut ya ketika proses loadingnya ini selesai. Baik, akhirnya tadi yang loadingnya sudah selesai ya. Kemudian langkah terakhir bisa teman-teman lihat ya, ini muncul status atau yang loadingnya tadi berwarna hijau dan full ya, dan disertai dengan tulisan siap ya. Ini menandakan bahwa proses membuat bootable flash disk sudah selesai. Silahkan tekan ya tombol close dan flash disk siap digunakan. Jangan lupa juga eject flash disk dengan aman ya. Bisa langsung di close ya teman-teman. Setelah proses pembuatan flash disk bootable selesai, maka Anda sudah bisa menggunakannya untuk melakukan install ulang Windows. Untuk install ulang Windows, yang pertama restart PC atau laptop Anda, lalu masuk ke menu setting BIOS untuk mengatur booting BIOS pada PC atau laptop Anda menjadi first booting ke flash disk ya. Untuk caranya terus ikuti tutorial video ini. Selanjutnya masuk BIOS. Setelah proses pembuatan bootable flash disk selesai, maka Anda harus merestart PC atau laptop. Langkah selanjutnya adalah masuk BIOS. Untuk masuk BIOS biasanya harus menekan sebuah tombol. Perhatikan di bagian kiri bawah layar kerja PC atau laptop ketika pertama kali dihidupkan. Akan ada informasi mengenai tombol apa yang harus ditekan agar bisa masuk ke BIOS. Untuk PC biasanya menekan tombol Del, ESC atau IN untuk masuk BIOS. Sedangkan untuk laptop biasanya harus menekan tombol F1, F2, F3, F5 atau F10 untuk masuk ke BIOS. Kebanyakan laptop biasanya menekan tombol F2 untuk masuk BIOS. Setelah berhasil masuk BIOS, maka pilihan menu boot atau prioritas booting menjadi flash disk atau di atas nomor 1. Pada PC, boot option pagar 1 pilih flash disk. Seperti ini ya tampilannya. Oke, nah ini untuk flash disknya kita diganti ke first, kemudian diganti ke nomor 1 ya. Nih. Nah, USB kan di nomor 6. USB ini nanti dipindahkan ke nomor 1 atau paling atas. Oke, kemudian terakhir, kemudian setelah ada tampilan seperti ini ya, teman-teman bisa langsung pilih yes ya, maka PC atau laptop akan restart secara otomatis dan tunggu hingga muncul awal install Windows 10 seperti pada gambar di bawah ini.